Selamat datang di Really Affecting, di mana kita akan menjelajahi misteri dan keajaiban alam semesta yang luas dan menakjubkan ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mendalam, yaitu 8 rahasia alam semesta, yang menawarkan pemahaman yang mendalam bagi jiwa terpilih. Kita hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban dan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta ini begitu luas, penuh dengan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Bagi jiwa yang terpilih, mereka yang memiliki kesadaran dan kepekaan yang mendalam, rahasia-rahasia ini bisa menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan, kedamaian, dan kebijaksanaan yang sejati. Dalam video ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam beberapa konsep yang telah menjadi landasan dari banyak tradisi spiritual dan filosofi kuno. Kita akan membahas tentang kesatuan segala sesuatu, di mana setiap elemen di alam semesta ini saling terhubung dalam jaringan kehidupan yang rumit. Kesadaran akan kesatuan ini membawa kita pada pemahaman bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh melampaui keberadaan fisik kita. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang hukum ketidakkekalan. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu berubah, tidak ada yang permanen. Ketika kita menerima kenyataan ini, kita belajar untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal materi dan menemukan ketenangan dalam perubahan yang terus-menerus terjadi. Ini adalah pelajaran penting yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Kita juga akan menjelajahi konsep energi dan vibrasi. Setiap benda di alam semesta ini terbuat dari energi dan bergetar pada frekuensi tertentu. Jiwa yang terpilih memahami pentingnya menjaga frekuensi vibrasi yang positif dan harmonis untuk menarik energi yang sama ke dalam hidup mereka. Ini adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan. Kemudian, kita akan melihat ruang dan waktu sebagai ilusi. Meskipun kita mengalami ruang dan waktu sebagai sesuatu yang nyata, mereka sebenarnya adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita. Jiwa yang terpilih seringkali memiliki wawasan mendalam tentang realitas yang melampaui ruang dan waktu, memungkinkan mereka untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan abadi. Kesadaran kolektif adalah konsep lain yang akan kita bahas. Alam semesta adalah cerminan dari kesadaran kolektif semua makhluk. Pikiran dan tindakan kita mempengaruhi keseluruhan jaringan kesadaran ini. Dengan meningkatkan kesadaran kita sendiri, kita dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran kolektif dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Sinkronisitas adalah kejadian yang tampaknya kebetulan tetapi memiliki makna khusus bagi individu yang mengalaminya. Jiwa yang terpilih seringkali mengalami sinkronisitas sebagai petunjuk atau tanda dari alam semesta. Dengan memperhatikan tanda-tanda ini, kita bisa mendapatkan arahan yang tepat dalam perjalanan hidup kita. Pikiran kita memiliki potensi yang tak terbatas untuk menciptakan realitas. Jiwa yang terpilih memahami kekuatan pikiran dan menggunakan imajinasi, visualisasi, dan afirmasi untuk mewujudkan keinginan mereka. Dengan mengendalikan pikiran kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan dalam hidup. Terakhir, kita akan membahas tentang tujuan jiwa dan dharma. Setiap jiwa memiliki tujuan dan misi yang unik di alam semesta ini. Menemukan dan menjalankan dharma atau tujuan hidup kita adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan sejati. Jiwa yang terpilih seringkali memiliki kesadaran yang mendalam tentang tujuan mereka dan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkannya. Sebelum kita mulai membahas lebih lanjut, mari kita sejenak menenangkan pikiran dan hati kita. Saya mengundang Anda untuk menutup mata sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Rasakan kedamaian dan ketenangan yang mengalir ke dalam diri Anda. Biarkan energi positif dari alam semesta mengalir melalui diri Anda, membawa ketenangan dan kebijaksanaan. Saya berdoa untuk Anda semua, semoga Anda diberkahi dengan kesadaran yang lebih dalam, pemahaman yang lebih luas, dan kebijaksanaan yang lebih besar. Semoga Anda menemukan kedamaian dan keseimbangan dalam hidup Anda, dan semoga perjalanan Anda dalam mencari pengetahuan dan pencerahan selalu diberkahi dan dilindungi. Sekarang, mari kita kembali ke topik kita.
Dalam video ini, kita akan membahas 8 rahasia alam semesta yang dapat memberikan pencerahan dan pemahaman mendalam bagi jiwa terpilih. Setiap rahasia ini membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan alam semesta yang kita huni. Mereka mengajarkan kita untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas, untuk memahami bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan untuk menemukan makna sejati dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menjelajahi rahasia-rahasia ini, memahami maknanya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita bisa mencapai kehidupan yang lebih bermakna, lebih penuh kebahagiaan, dan lebih penuh kebijaksanaan. Rahasia 1, kesatuan segala sesuatu. Kesatuan segala sesuatu adalah prinsip yang mendasari banyak tradisi spiritual dan filsafat kuno. Prinsip ini menyatakan bahwa semua elemen di alam semesta saling berhubungan dalam jaringan kehidupan yang kompleks. Tidak ada yang berdiri sendiri, setiap bagian berinteraksi dan mempengaruhi bagian lain, menciptakan sebuah kesatuan yang harmonis. Bayangkan alam semesta sebagai jaring raksasa di mana setiap titik adalah simpul yang terhubung dengan simpul lainnya melalui benang-benang halus. Setiap tindakan, pikiran, dan emosi yang kita miliki mempengaruhi keseluruhan jaring ini. Misalnya, ketika kita menolong orang lain, tindakan itu tidak hanya mempengaruhi orang tersebut tetapi juga membawa energi positif ke dalam jaring universal. Sebaliknya, tindakan negatif bisa menyebarkan getaran yang merusak. Dalam fisika kuantum, terdapat konsep entanglement atau keterkaitan kuantum, di mana partikel-partikel subatomik yang pernah berinteraksi tetap terhubung satu sama lain, bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Jika kita melihat alam semesta melalui lensa ini, kita bisa memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta ini pernah dan terus berinteraksi dalam satu atau lain cara. Ini memperkuat gagasan bahwa kita semua terhubung secara mendalam, bahkan di tingkat terkecil. Di banyak tradisi spiritual, kesatuan sering kali diekspresikan melalui konsep seperti One Consciousness atau Universal Mind. Dalam Hindu, ini dikenal sebagai Brahman, dalam Taoisme, sebagai Tao. Prinsip-prinsip ini mengajarkan bahwa semua makhluk berasal dari sumber yang sama dan pada akhirnya kembali ke sumber itu. Kesadaran akan kesatuan ini mengajarkan kita untuk melihat di luar diri kita sendiri dan mengenali hubungan kita dengan semua makhluk hidup. Bagaimana kita menerapkan prinsip kesatuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Meditasi dan mindfulness adalah dua praktik yang sangat efektif. Meditasi membantu kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan memusatkan pikiran dan menenangkan hati, kita bisa merasakan energi universal yang mengalir melalui kita. Mindfulness, di sisi lain, membantu kita tetap hadir dan sadar akan tindakan kita, memastikan bahwa kita berinteraksi dengan dunia sekitar kita dengan cara yang harmonis dan penuh perhatian. Menerima dan mempraktikkan kesatuan membawa dampak positif tidak hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi dunia sekitar kita. Ketika kita menyadari bahwa tindakan kita mempengaruhi keseluruhan jaring kehidupan, kita akan lebih berhati-hati dalam berperilaku. Ini bisa mempromosikan lebih banyak cinta, kedamaian, dan harmoni dalam komunitas kita dan di seluruh dunia. Memahami kesatuan segala sesuatu membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kasih. Ini mengajak kita untuk melihat melampaui ego kita dan menyadari bahwa kita adalah bagian dari sebuah jaringan kehidupan yang lebih besar dan lebih luas. Dengan pemahaman ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh cinta, kebijaksanaan, dan tanggung jawab terhadap satu sama lain. Rahasia 2, hukum ketidakkekalan. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu berubah. Tidak ada yang permanen, dan ini adalah inti dari hukum ketidakkekalan. Ketika kita menyadari dan menerima ketidakkekalan ini, kita belajar untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal materi dan menemukan ketenangan dalam perubahan yang terus-menerus terjadi. Salah satu kebenaran paling mendasar tentang kehidupan adalah bahwa perubahan adalah satu-satunya konstanta. Musim berubah, hari berganti malam, dan kehidupan selalu bergerak maju.
Di tingkat individu, kita mengalami perubahan dalam bentuk pertumbuhan, penuaan, dan akhirnya kematian. Kesadaran akan ketidakkekalan ini membantu kita untuk lebih menghargai momen-momen yang kita miliki dan tidak terlalu terikat pada hasil tertentu. Dalam Buddhisme, konsep ketidakkekalan atau anicca adalah salah satu dari 3 tanda eksistensi. Buddhisme mengajarkan bahwa dengan menyadari ketidakkekalan, kita bisa mengurangi penderitaan kita. Keterikatan pada hal-hal yang tidak kekal membawa penderitaan karena segala sesuatu pada akhirnya akan berubah atau hilang. Dengan menerima ketidakkekalan, kita belajar untuk melepaskan dan menemukan kedamaian dalam momen saat ini. Filsafat Stoa juga menekankan pentingnya menerima ketidakkekalan. Stoik percaya bahwa kebijaksanaan sejati datang dari memahami dan menerima kenyataan bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas dunia luar dan peristiwa yang terjadi. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap dan respon kita terhadap perubahan tersebut. Dengan berfokus pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Melepaskan keterikatan bukan berarti tidak peduli. Sebaliknya, ini berarti menghargai dan merangkul momen-momen yang kita miliki tanpa menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang sementara. Dengan melepaskan keterikatan pada hasil, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bebas dan lebih penuh sukacita. Meditasi dan refleksi adalah praktik yang sangat baik untuk membantu kita melepaskan keterikatan ini. Contoh ketidakkekalan bisa kita lihat di alam. Pohon yang tumbuh dari biji, berkembang, dan akhirnya layu dan mati, sungai yang terus mengalir, berubah jalur, dan akhirnya mengering. Siklus hidup dan mati, pertumbuhan dan kehancuran, semuanya adalah bagian dari tarian alam yang indah. Mengamati dan merenungkan siklus alam ini membantu kita untuk menerima dan menghargai ketidakkekalan dalam hidup kita sendiri. Menerima ketidakkekalan mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih bijaksana dan penuh kesadaran. Ini membantu kita untuk menghargai momen-momen yang kita miliki, melepaskan keterikatan pada hal-hal yang sementara, dan menemukan kedamaian dalam perubahan yang tak terelakkan. Dengan pemahaman ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh cinta dan kebijaksanaan. Rahasia 3, energi dan vibrasi. Setiap benda di alam semesta ini terbuat dari energi dan bergetar pada frekuensi tertentu. Jiwa yang terpilih memahami pentingnya menjaga frekuensi vibrasi yang positif dan harmonis untuk menarik energi yang sama ke dalam hidup mereka. Fisikawan modern dan tradisi spiritual kuno sepakat bahwa alam semesta terbuat dari energi. Dari partikel subatom hingga galaksi raksasa, semua yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi dari energi dalam berbagai bentuk. Kita sendiri adalah makhluk energi, dengan pikiran, perasaan, dan tindakan kita memancarkan vibrasi yang mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar pada frekuensi tertentu. Ketika kita mengalami emosi seperti cinta, sukacita, dan rasa syukur, kita bergetar pada frekuensi tinggi yang menarik energi positif. Sebaliknya, emosi seperti kebencian, ketakutan, dan kecemasan menghasilkan frekuensi rendah yang menarik energi negatif. Prinsip resonansi menyatakan bahwa frekuensi yang serupa akan saling menarik. Ini adalah dasar dari hukum ketertarikan, yang mengatakan bahwa kita menarik apa yang kita pikirkan dan rasakan. Pikiran dan emosi kita memancarkan frekuensi yang mempengaruhi realitas kita. Dengan menjaga pikiran dan perasaan yang positif, kita bisa menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Meditasi adalah alat yang sangat efektif untuk meningkatkan frekuensi vibrasi kita. Melalui meditasi, kita bisa menenangkan pikiran, melepaskan stres, dan menyelaraskan diri dengan energi positif. Praktik meditasi yang teratur membantu kita menjaga keseimbangan emosional dan mental, yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi vibrasi kita. Musik dan suara juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi frekuensi vibrasi kita. Musik yang harmonis dan menenangkan bisa meningkatkan frekuensi kita, sementara suara yang keras dan mengganggu bisa menurunkan frekuensi kita. Banyak tradisi spiritual menggunakan suara dan musik sebagai alat untuk penyembuhan dan meditasi,
karena mereka memahami kekuatan vibrasi untuk mempengaruhi energi kita. Lingkungan kita juga mempengaruhi frekuensi vibrasi kita. Menghabiskan waktu di alam, di mana energi cenderung lebih murni dan seimbang, bisa meningkatkan frekuensi kita. Sebaliknya, lingkungan yang penuh dengan kekacauan dan stres bisa menurunkan frekuensi kita. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung energi positif di rumah dan tempat kerja kita. Memahami bahwa segala sesuatu adalah energi dan menjaga frekuensi vibrasi yang positif dan harmonis adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan. Dengan menyadari dan mempraktikkan prinsip ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kebijaksanaan, menarik energi positif dan mewujudkan keinginan kita. Rahasia 4, ruang dan waktu sebagai ilusi. Ruang dan waktu adalah konsep yang sangat mendasar dalam pengalaman manusia. Kita menjalani hidup kita dalam kerangka waktu yang linier, dari masa lalu ke masa depan, dan kita bergerak melalui ruang yang terdefinisi dengan baik. Namun, dari perspektif spiritual dan beberapa pandangan ilmiah, ruang dan waktu mungkin hanyalah ilusi, konstruksi pikiran manusia untuk menginterpretasikan realitas yang jauh lebih kompleks. Ketika kita berbicara tentang ruang dan waktu sebagai ilusi, ini berarti bahwa persepsi kita tentang mereka tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sejati alam semesta. Dalam fisika modern, terutama dalam teori relativitas Einstein, ruang dan waktu dipandang sebagai satu kesatuan yang disebut ruang waktu. Ini berarti bahwa ruang dan waktu tidak terpisah tetapi saling terkait dan dipengaruhi oleh massa dan energi. Menurut relativitas, waktu tidak berjalan dengan laju yang sama di mana-mana, ia bisa melambat atau mempercepat tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Sebagai contoh, semakin cepat Anda bergerak atau semakin dekat Anda dengan objek bermassa besar seperti lubang hitam, semakin lambat waktu akan berlalu bagi Anda dibandingkan dengan seseorang yang diam di tempat dengan gravitasi yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah relatif, bukan absolut. Dalam tradisi spiritual, ruang dan waktu seringkali dilihat sebagai ilusi yang menciptakan keterpisahan antara individu dan realitas ilahi. Misalnya, dalam ajaran Advaita Vedanta dari Hindu, realitas tertinggi atau Brahman adalah di luar ruang dan waktu. Semua fenomena yang kita alami dalam dunia fisik dianggap sebagai maya, atau ilusi, yang menutupi kebenaran sejati bahwa kita semua adalah satu dengan Brahman. Meditasi dan praktik spiritual lainnya bertujuan untuk melampaui keterbatasan ruang dan waktu, memungkinkan individu untuk mengalami kesatuan dengan realitas ilahi. Ini seringkali digambarkan sebagai keadaan pencerahan atau kesadaran tertinggi di mana ilusi keterpisahan lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Pengalaman non-dualitas adalah contoh lain dari bagaimana ruang dan waktu bisa dipandang sebagai ilusi. Non-dualitas adalah keadaan kesadaran di mana dualitas antara subjek dan objek, antara diri sendiri dan dunia luar, lenyap. Dalam pengalaman ini, tidak ada lagi perasaan keterpisahan, dan kesadaran mengalami diri sendiri sebagai satu dengan segala sesuatu yang ada. Pengalaman ini sering dilaporkan oleh para mistikus dan praktisi meditasi yang mendalam. Mereka menggambarkan keadaan di mana waktu tampak berhenti, dan mereka merasakan kesatuan dengan alam semesta. Dalam keadaan ini, batasan ruang dan waktu lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Ada berbagai praktik yang bisa membantu kita melampaui ilusi ruang dan waktu dan mengalami realitas yang lebih mendalam. Meditasi adalah salah satu praktik utama. Dalam meditasi, kita berusaha untuk menenangkan pikiran dan melepaskan keterikatan pada pengalaman sensorik. Ini bisa membuka pintu menuju pengalaman kesadaran yang lebih luas dan mendalam. Yoga juga adalah praktik yang sangat efektif untuk melampaui ilusi ruang dan waktu. Melalui serangkaian postur, pernapasan, dan meditasi, yoga membantu menyelaraskan tubuh, pikiran, dan roh, memungkinkan kita untuk mengalami kesatuan dengan alam semesta. Memahami ruang dan waktu sebagai ilusi membantu kita melihat hidup dari perspektif yang lebih luas dan lebih mendalam.
Ini mengingatkan kita bahwa keterbatasan fisik dan temporal yang kita alami bukanlah kebenaran mutlak, tetapi hanya cara pikiran kita menginterpretasikan realitas. Dengan melampaui ilusi ini, kita bisa mengalami kesatuan dengan alam semesta dan menyadari kebenaran tertinggi dari keberadaan kita. Rahasia 5, kehadiran kesadaran. Kesadaran adalah elemen mendasar dari eksistensi kita. Banyak tradisi spiritual dan filosofi mengajarkan bahwa kesadaran adalah dasar dari semua pengalaman dan realitas itu sendiri. Jiwa terpilih memahami pentingnya kehadiran kesadaran dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara kita mengalami dunia. Kesadaran adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ini adalah kualitas yang memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, dan memahami. Di banyak tradisi spiritual, kesadaran dianggap sebagai esensi dari semua makhluk hidup dan sebagai sumber dari segala pengalaman. Dalam ajaran Vedanta, misalnya, kesadaran adalah Brahman, realitas tertinggi yang melampaui bentuk dan atribut fisik. Salah satu ajaran penting dari banyak tradisi spiritual adalah pentingnya kehadiran dalam momen saat ini. Kesadaran kita sering terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan, sehingga kita kehilangan keajaiban dan kedamaian yang bisa kita temukan dalam momen saat ini. Dengan berlatih kesadaran, kita bisa memfokuskan pikiran kita pada apa yang sedang terjadi sekarang, meningkatkan kualitas hidup kita dan memungkinkan kita untuk merasakan kedamaian yang lebih dalam. Meditasi adalah salah satu cara terbaik untuk mengembangkan kehadiran kesadaran. Dalam meditasi, kita berlatih untuk menenangkan pikiran dan memusatkan perhatian kita. Ini bisa membantu kita menjadi lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan sensasi fisik kita, serta lingkungan kita. Meditasi juga membantu kita melepaskan keterikatan pada pikiran yang tidak produktif dan mengembangkan ketenangan batin. Mindfulness adalah bentuk lain dari praktik kesadaran yang melibatkan memperhatikan momen saat ini dengan penuh perhatian dan tanpa penilaian. Ini bisa dipraktikkan dalam setiap aktivitas sehari-hari, seperti makan, berjalan, atau bahkan bernapas. Dengan memperhatikan apa yang kita lakukan dan merasakan setiap momen dengan sepenuhnya, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan mengurangi stres. Kehadiran kesadaran juga penting dalam hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita benar-benar hadir dengan orang lain, kita bisa mendengarkan mereka dengan lebih baik, memahami perasaan mereka, dan merespons dengan lebih penuh kasih. Ini memperdalam hubungan kita dan menciptakan ikatan yang lebih kuat dan lebih berarti. Selain kesadaran individu, ada juga konsep kesadaran kolektif, yaitu kesadaran yang kita bagikan dengan semua makhluk hidup. Ini adalah kesadaran yang melampaui batasan individu dan mencakup seluruh alam semesta. Dengan menyadari kesadaran kolektif, kita bisa merasakan koneksi yang lebih dalam dengan semua kehidupan dan mengembangkan rasa persatuan dan kebersamaan. Kehadiran kesadaran adalah kunci untuk mengalami hidup dengan lebih penuh dan lebih bermakna. Ini memungkinkan kita untuk menghargai momen saat ini, meningkatkan kualitas hubungan kita, dan merasakan koneksi yang lebih dalam dengan alam semesta. Dengan mengembangkan kehadiran kesadaran melalui meditasi, mindfulness, dan praktik lainnya, kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Rahasia 6, kreativitas ilahi. Kreativitas adalah kekuatan yang mendorong evolusi dan ekspresi alam semesta. Jiwa terpilih memahami bahwa kreativitas tidak hanya terbatas pada seni dan musik, tetapi juga merupakan prinsip ilahi yang mengalir melalui semua aspek kehidupan. Kreativitas adalah salah satu aspek paling mendasar dari keberadaan kita. Ini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk mengekspresikan diri kita, dan untuk mengubah dunia di sekitar kita. Dalam banyak tradisi spiritual, kreativitas dipandang sebagai sifat ilahi yang mengalir melalui segala sesuatu. Di dalam agama Hindu, misalnya, Dewa Brahma adalah pencipta alam semesta, sementara dalam tradisi Kristen, Tuhan menciptakan dunia melalui firman-Nya. Setiap orang memiliki potensi kreatif yang luar biasa. Kreativitas tidak hanya terbatas pada seni atau musik, ini bisa diekspresikan dalam berbagai cara,
seperti menulis, memasak, memecahkan masalah, atau bahkan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Potensi kreatif ini adalah bagian dari sifat ilahi kita, dan dengan mengenalinya, kita bisa mengungkapkan diri kita dengan cara yang lebih otentik dan penuh makna. Mengembangkan kreativitas memerlukan ruang untuk bereksperimen, membuat kesalahan, dan belajar. Ini memerlukan keberanian untuk keluar dari zona nyaman kita dan mencoba hal-hal baru. Praktik seperti journaling, brainstorming, dan berkolaborasi dengan orang lain bisa membantu kita mengembangkan potensi kreatif kita. Meditasi juga bisa memainkan peran penting, membantu kita menenangkan pikiran dan membuka diri terhadap inspirasi ilahi. Kreativitas seringkali datang dari keadaan kesadaran yang mendalam. Ketika kita benar-benar hadir dan terhubung dengan momen saat ini, kita lebih terbuka terhadap aliran kreativitas. Kesadaran membantu kita melepaskan pikiran yang membatasi dan membuka diri terhadap ide-ide baru dan inspirasi. Dalam keadaan ini, kreativitas mengalir dengan lebih bebas dan alami. Kreativitas juga memainkan peran penting dalam penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Melalui ekspresi kreatif, kita bisa mengeksplorasi perasaan kita, mengatasi trauma, dan menemukan makna dalam pengalaman kita. Seni, musik, menulis, dan bentuk-bentuk ekspresi kreatif lainnya bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk penyembuhan emosional dan spiritual. Selain itu, kreativitas juga memiliki kekuatan untuk membawa perubahan sosial. Banyak perubahan besar dalam sejarah dimulai dengan ide-ide kreatif dan inovatif yang menantang status quo dan membuka jalan bagi cara-cara baru dalam berpikir dan bertindak. Menghormati dan mengembangkan kreativitas dalam diri kita sendiri dan orang lain bisa membawa banyak manfaat. Ini bisa membantu kita menemukan solusi baru untuk masalah, mengembangkan potensi kita sepenuhnya, dan menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh kasih. Kreativitas adalah cerminan dari sifat ilahi dalam diri kita, dan dengan menghormatinya, kita menghormati esensi dari siapa kita sebenarnya. Rahasia 7, harmoni alam semesta. Alam semesta beroperasi dalam harmoni yang sempurna. Setiap elemen, dari partikel terkecil hingga galaksi terbesar, berinteraksi dengan cara yang teratur dan saling terkait. Jiwa terpilih memahami bahwa untuk mencapai kedamaian dan keseimbangan dalam hidup mereka, mereka harus selaras dengan harmoni alam semesta. Harmoni alam semesta bisa dilihat dalam hukum-hukum fisika, pola-pola alam, dan keseimbangan ekosistem. Hukum gravitasi, misalnya, mengatur bagaimana benda-benda berinteraksi satu sama lain di seluruh alam semesta. Hukum ini memastikan bahwa planet-planet tetap di orbitnya, bintang-bintang terbentuk dan mati dalam siklus yang teratur, dan galaksi-galaksi bergerak dalam tarik kosmik yang indah. Di bumi, kita melihat harmoni ini dalam siklus alam seperti musim, siklus air, dan rantai makanan. Semua elemen ini bekerja bersama dalam keseimbangan yang sempurna untuk mendukung kehidupan. Untuk selaras dengan harmoni alam semesta, penting bagi kita untuk memahami dan menghormati hukum-hukum alam ini. Ini berarti hidup dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan kita. Kita harus belajar untuk hidup dalam keseimbangan dengan alam, menggunakan sumber daya dengan bijak, dan melestarikan keanekaragaman hayati yang mendukung kehidupan di planet kita. Harmoni juga melibatkan menghormati hubungan kita dengan orang lain. Ini berarti berusaha untuk hidup dalam damai dan bekerja sama dengan orang lain, memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan hormat, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dalam masyarakat yang harmonis, setiap orang dihargai dan memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Meditasi dan praktik spiritual lainnya bisa membantu kita mencapai harmoni dalam hidup kita. Dengan menenangkan pikiran dan menghubungkan diri dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa mendapatkan wawasan dan inspirasi yang membantu kita hidup lebih selaras dengan alam semesta. Praktik seperti yoga, tai chi, dan qigong juga bisa membantu kita menyelaraskan energi tubuh kita dengan energi alam semesta. Ketika kita hidup dalam harmoni dengan alam semesta, kita merasakan kedamaian dan keseimbangan yang mendalam.
Kita menjadi lebih selaras dengan tujuan hidup kita, merasa lebih terhubung dengan orang lain, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Harmoni alam semesta mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan bahwa dengan hidup selaras dengan hukum-hukumnya, kita bisa mencapai potensi tertinggi kita. Rahasia 8, Kehadiran Cinta. Cinta adalah kekuatan paling kuat di alam semesta. Jiwa terpilih memahami bahwa cinta adalah esensi dari semua makhluk hidup dan energi yang menghubungkan segala sesuatu. Dengan memahami dan mengekspresikan cinta, kita bisa mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan pemenuhan yang sejati. Cinta adalah esensi dari kehidupan itu sendiri. Ini adalah energi yang mengalir melalui semua makhluk hidup, menghubungkan kita satu sama lain dan dengan alam semesta. Cinta adalah sifat dasar dari siapa kita sebenarnya, dan itu adalah kekuatan yang mendorong kita untuk memberi, menerima, dan merasakan keajaiban hidup. Dalam banyak tradisi spiritual, cinta dipandang sebagai sifat ilahi. Di dalam agama Kristen, misalnya, Tuhan digambarkan sebagai cinta. Dalam agama Hindu, dewa-dewi cinta seperti Krishna dan Radha menggambarkan cinta ilahi yang melampaui keterikatan duniawi. Cinta adalah sifat esensial yang menghubungkan kita dengan yang ilahi dan dengan satu sama lain. Cinta adalah kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Ketika kita mengalami cinta, baik memberi maupun menerima, kita merasakan rasa kesejahteraan yang mendalam dan koneksi yang tulus dengan orang lain. Cinta bisa menyembuhkan luka emosional, mengatasi rasa takut, dan membawa kedamaian dalam hidup kita. Ini adalah energi yang mengangkat kita di atas keterbatasan ego dan memungkinkan kita untuk mengalami kesatuan dengan segala sesuatu. Cinta juga adalah kekuatan transformasi yang kuat. Melalui cinta, kita bisa mengubah diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Cinta mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik, membantu orang lain, dan menciptakan dunia yang lebih baik. Cinta memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan ketahanan, dan untuk menemukan makna dan tujuan dalam setiap pengalaman. Untuk mengembangkan cinta dalam hidup kita, penting bagi kita untuk membuka hati kita dan bersedia memberi dan menerima cinta tanpa syarat. Ini berarti melepaskan rasa takut, kebencian, dan prasangka yang memisahkan kita dari orang lain. Ini juga berarti menghargai dan merawat diri kita sendiri, karena cinta sejati dimulai dari dalam diri kita. Praktik-praktik seperti meditasi cinta kasih, di mana kita mengirimkan niat baik dan cinta kepada diri sendiri dan orang lain, bisa membantu kita mengembangkan cinta yang lebih dalam dan lebih tulus. Hubungan yang sehat dan penuh kasih juga penting untuk mengembangkan cinta. Ketika kita terhubung dengan orang lain dengan cara yang mendalam dan bermakna, kita menciptakan ruang untuk cinta tumbuh dan berkembang. Ini melibatkan komunikasi yang jujur, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan dukungan emosional satu sama lain. Cinta adalah kekuatan paling kuat di alam semesta, dan dengan memahami dan mengekspresikannya, kita bisa mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan pemenuhan yang sejati. Cinta adalah esensi dari siapa kita sebenarnya, dan itu adalah kunci untuk hidup yang bermakna dan penuh makna. Dengan membuka hati kita dan mengembangkan cinta dalam hidup kita, kita bisa mengubah diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita, menciptakan dunia yang lebih penuh kasih dan harmoni. Dalam pembahasan tentang rahasia ke-6 hingga ke-8 alam semesta, kita memahami bahwa kreativitas ilahi, harmoni alam semesta, dan kehadiran cinta adalah aspek-aspek fundamental yang dapat membawa kita ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kreativitas ilahi adalah kekuatan yang mendorong evolusi dan ekspresi alam semesta, memungkinkan kita untuk menciptakan, mengekspresikan diri, dan mengubah dunia di sekitar kita. Harmoni alam semesta mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan hukum-hukum alam dan menghormati keseimbangan dalam segala hal, baik itu dalam hubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan kita. Kehadiran cinta adalah esensi dari semua makhluk hidup dan energi yang menghubungkan segala sesuatu, memberi kita kekuatan penyembuhan dan transformasi. Terima kasih telah menyaksikan episode ini.
Semoga pemahaman tentang kreativitas ilahi, harmoni alam semesta, dan kehadiran cinta dapat membawa Anda pada perjalanan yang lebih bermakna dan penuh makna. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berbagi dengan teman-teman, dan berlangganan saluran kami untuk konten-konten mendalam lainnya. Hingga jumpa di episode berikutnya, tetaplah terhubung dengan esensi cinta dan harmoni yang ada di dalam diri Anda. Semoga damai dan kebahagiaan selalu menyertai Anda.